Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, Tuhan telah membimbing kita melalui Roh Kudus sampai hari ini. Pekerjaan dan tanggung jawab kita telah diberkati sehingga hidup menjadi berarti. Pandemi COVID-19 telah mengondisikan kita pada perjumpaan yang sangat terbatas dan berjarak. Tak ada jabat tangan erat dan pelukan yang menghangatkan. Pandemi telah merubah gaya hidup kita, dan kita terpanggil untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Memasuki era new normal, dalam kondisi ini, kita pria Kombapa Bethel Winangun tetap bersyukur karena pemeliharaannya begitu sempurna. Saya atas nama Komisi Pria Kombapa yang ada menyampaikan selamat beribadah. Ibadah ini dapat kita ikuti melalui channel YouTube Bedwin Youth. Sekali lagi, selamat beribadah dan selamat menikmati berkat di hari ketuangan Roh Kudus, sekaligus hari persatuan pria Kombapa Gemim. Terpujilah nama Tuhan Allah yang perkasa dan penuh kasih, karena Ia menyelenggarakan hidup dan menunjukkan kuasa-Nya yang sempurna bagi kita dari dulu, sekarang ini, dan sampai selama-lamanya. Pria Kombapa yang saya kasihi, kita telah dan sedang merenda karya serta melukis pengalaman hidup. Semua dinikmati berkat cinta dan anugerah Yesus Kristus, penolong hidup kita. Oleh perkenanannya pula, kita hidup dan bergerak di ruang pelayanan gereja yang berdinamika. Di dalamnya kita mengambil bagian untuk menunaikan panggilan kita sebagai kaum bapa gereja. Dan hari ini bersama seluruh pria Kombapa segemim, kita bersukacita dan bersyukur karena dapat merayakan Hapsa, Hari Persatuan Pria Kombapa Gereja Masehi Injili di Minahasa. Dalam sujud rendah hati, kita mengagungkan Dia, Sang Raja Kehidupan, Tuhan dunia dan pemilik pelayanan, meski dalam kondisi bergumul karena COVID-19. Marilah kita sebagai pria Kombapa di Jemaat Gemim Bethel Winangun memasyurkan namanya dan memaklumkan kasih-Nya. Diundang berdiri dan kita menyanyi Mars Pria Kombapa. Marilah kita Kombapa Kristen di Minahasa, Tuhan panggil kita semua, sadarlah dan bangunlah. Masyurkanlah nama Yesus tiap saat dan masa, jauh dekat jadi pelita, jadi garam di dunia. Marilah kita bersatu, masyurkanlah kasih-Mu, bangun gereja negeri kita, rumah tangga hidupmu, untuk selamat nusa bangsa, bahkan selamat dunia. Tuhan Yesus serta kita kini sampai selamanya. Marilah kita bersatu, masyurkanlah kasih-Mu, bangun gereja negeri kita, rumah tangga hidupmu, untuk selamat nusa bangsa, bahkan selamat dunia. Tuhan Yesus serta kita kini sampai selamanya. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi,
dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Kami datang dan mendekat kepada Tuhan, rindu merasakan damai-Nya dan mensyukuri segala pekerjaan tangan-Nya. Di sini kita akan beribadah sebagai satu persekutuan kaum bapa di Jemaat Gemim Bethel Winangun dalam perayaan Hari Persatuan Pria Kaum Bapa Gereja Masehi Injili di Minahasa, dengan mengundang Roh-Nya yang kudus untuk hadir bersama kita agar kita menikmati kasih dan kemurahan-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, betapa tak terselami pekerjaan tangan-Mu dari waktu ke waktu, dan oleh penyertaan Roh Kudus kami menikmati semuanya dalam syukur dan penyerahan. Engkau berotoritas atas dunia, buah tangan-Mu, dan semua yang ada di dalamnya. Terima kasih tak terhingga, sebab kasih, pertolongan, dan penghiburan Engkau sediakan untuk kami. Di tengah perjalanan bersama menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kami bersekutu, bersaksi, dan melayani. Secara khusus, sebagai pria kaum bapa Gemim dengan tugas keimaman kami, datanglah bersama kami ya Roh Kudus, jamalah hati kami, dan penuhi dengan kuasa Allah Maha Tinggi, agar peribadatan ini tersampaikan bagi-Mu sebagai persembahan kami di hari persatuan pria kaum bapa Gemim hari ini. Terpujilah nama-Mu. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapak-bapak disilakan duduk. Hidup telah mengiramakan harmoni di tengah limpahnya berkat Tuhan Allah. Ketika hati dan pikiran baik berpadu dalam karya dan karsa kita sebagai laki-laki yang diberi tanggung jawab, maka sadarlah kita bahwa peringatan-peringatan Tuhan sering kita abaikan. Waktu beralih cepat meninggalkan jejak kelam, mengingatkan kami bahwa kami sering jatuh dan terperangkap dalam kenikmatan dunia, dan menjadi lupa pada tugas hakiki sebagai pewaris kebenaran bagi generasi kami di zaman ini. Sesungguhnya, kita telah mencoreng gambar Allah dalam diri kita. Sebagai makhluk termulia, kita telah menjadi hina karena dosa-dosa kita. Dengan penuh penyesalan, marilah tunduk di hadapan-Nya dan memohon anugerah-Nya melalui penghayatan lagu, Ya Tuhan, Tuhan kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa
Saudara-saudara, marilah kita bersyukur atas anugerah Allah. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Haleluya. Ya Allah Bapa, ya Yesus Tuhan, ya Roh Kudus, aku bersyukur, aku memuji, menyembah-Mu. Oh, berikanlah urapan Roh-Mu kepadaku, agar aku layak di hadirat-Mu, di relung hatiku yang hancur, ku buat mezbah korban syukurku, ku serahkan persembahanku. Berkenanlah Kau, ya Tuhanku. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya bersama di ibadah hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan ketika kami boleh beribadah bersama di hari ini. Sebagai pria kaum Bapa Gereja Masehi Injili di Minahasa, kami merayakan hari persatuan, dan kami pria kaum Bapa di Jemaat Gemim Bethel Winangun turut merayakannya. Perdengarkanlah firman-Mu untuk kami, agar kami tetap bertekun menjadi anak-anak Tuhan yang memelihara kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di tengah tanggung jawab kami sebagai pria kaum Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, untuk pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Sekali lagi untuk pembacaan firman Tuhan, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 dengan topik Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Patria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang Saudara-saudara pria Kombapa yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari yang lebih keren dikenal dengan Hari Ketuangan Roh Kudus. Tetapi penanggalan tahun gereja mengingatkan kita bahwa Pentakosta adalah hari ke-50 sesudah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Di lingkungan gereja Mase Injili di Minahasa, hari ini juga diperingati sebagai Hari Persatuan Pria Kombapa. Mari kita melihat bagaimana kisah para rasul menuturkan tentang peristiwa Pentakosta di awal mula perjalanan gereja Tuhan. Dr. Lukas mengatakan bahwa di hari Pentakosta ada perkumpulan orang percaya yang terjadi. Kita dapat memastikan bahwa perkumpulan itu adalah keadaan yang betul-betul diciptakan oleh karena kerinduan bersekutu, memahami kebenaran-kebenaran Allah lewat firman-Nya, tetapi juga untuk menguatkan kebersamaan di antara orang-orang percaya karena ada satu masa di mana mereka seolah kehilangan pengharapan karena peristiwa ditinggalkan oleh Yesus Kristus ketika Dia telah terangkat ke sorga. Dr. Lukas juga memberikan catatan yang sangat penting bahwa justru di tengah-tengah persekutuan yang terbangun itu ada peristiwa yang sungguh luar biasa terjadi.
yang menurut saya katakan sebagai peristiwa yang mengherankan. Ketika orang-orang percaya berkumpul di suatu tempat, tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi, tetapi juga ada lidah-lidah seperti nyala api yang kemudian hinggap di atas kepala orang-orang percaya. Tetapi ternyata tidak sampai di situ saja. Para rasul yang mengetahui persis perjalanan Kristus Tuhan mereka mulai berbicara dengan sangat antusias. Tapi yang menarik, bahwa para rasul berbicara dengan banyak bahasa. Dr. Lukas memberikan catatan bahwa ketika orang banyak yang berkumpul itu berasal dari daerah-daerah yang berbeda, tetapi mereka masih bisa mengerti apa yang diucapkan, apa yang dibahasakan oleh para rasul di tengah-tengah kumpulan orang banyak itu. Orang yang berasal dari Partia mendengar para rasul berbicara dalam bahasa mereka. Orang yang berasal dari Media mendengarkan para rasul berbicara dengan bahasa mereka. Orang yang berasal dari Elam, Mesopotamia, Kapadokia, dan orang-orang lain yang berkumpul saat itu mendengarkan bahasa mereka masing-masing keluar dari mulut para rasul. Tapi sayang saudara-saudara, kejadian yang mengherankan ini justru mengakibatkan para rasul disindir. Mereka dikira oleh orang banyak sedang mabuk oleh anggur. Barangkali dalam konteks kita, kalau orang disindir mabuk, kita tahu mereka sedang berkata-kata mungkin dalam bahasa-bahasa tertentu karena pengaruh minuman-minuman keras. Tetapi para rasul berdiri tegak di atas keyakinan mereka, bersaksi bahwa mereka tidak sedang dipengaruhi oleh alkohol. Mereka tidak sedang dipengaruhi oleh minuman-minuman keras atau obat-obat terlarang yang memabukkan. Tetapi mereka sedang menerima karya Roh Kudus dalam hidup mereka untuk dapat memperkatakan siapa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, yang telah mati, yang telah bangkit, yang telah naik ke sorga, dan yang mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidup umat manusia. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, bukankah hidup kita sekarang di zaman ini juga sedang berhadapan dengan banyak tanda heran? Ketika ada banyak peristiwa, banyak persoalan yang menuntut logika kita berpikir secara keras. Kadang-kadang kita tidak dapat mengartikan apa tanda-tanda yang sedang terjadi di sekitar kita. Kita tidak dapat merumuskan persoalan apa yang sesungguhnya kita sedang hadapi di dunia ini. Hidup kita penuh dengan tanda tanya. Hidup kita penuh dengan keheranan. Tetapi belajar dari peristiwa Pentakosta, hari ini kita tahu bahwa justru di tengah keheranan menurut pikiran kita manusia, ada pekerjaan Allah lewat kuasa Roh Kudus yang harus kita lihat sebagai buah dari iman dan kepercayaan kita kepada Dia, yang bukan sekedar mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, tetapi juga terangkat ke sorga dan mengirimkan kuasa Roh Kudus untuk menyertai dan membimbing kita sebagai anak-anak. Maka di tengah keheranan besar yang sedang kita alami sekarang, apalagi ketika kita sedang bergumul dengan pandemi COVID-19, yang kita butuhkan adalah membuka hati kita. Membuka hati kita agar Roh Kudus bisa diam di dalam hati kita. Menguasai pikiran kita, menguasai cara-cara kita mengeluarkan kata-kata, tetapi juga menguasai semua perbuatan dan tindakan hidup kita sehari-hari. Sebab saudara,
Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan berpikir kita, mengandalkan kemampuan dan kepandaian kita untuk memahami segala keheranan yang terjadi di sekitar kita, kita tidak akan pernah mampu. Bahkan akan ada saat di mana kita bisa dikalahkan oleh keheranan-keheranan yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi kita akan pasti dapat mengatakan amin. Kita pasti dapat mengatakan puji syukur untuk segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita ketika Roh Kudus diam di dalam hati kita dan menguasai seluruh kehidupan kita. Ini yang perlu kita lakukan sebagai pria Kombapa. Ada banyak tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Sampai hari ini kita masih sering mendengar bahwa kita diberi tanggung jawab sebagai imam, sebagai kepala keluarga. Apakah tanggung jawab itu benar-benar kita lakukan berdasarkan ilham Roh Kudus, berdasarkan tuntunan Roh Kudus? Jangan-jangan kita sedang memperkaya diri kita sendiri dengan pengetahuan-pengetahuan kita, kepandaian-kepandaian dan pengalaman-pengalaman hidup kita, dan melupakan bahwa kunci yang dapat membawa kita memahami segala sesuatu dan berbuat hal-hal yang baik dan benar adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memampukan kita sebagai pria Kombapa untuk menjalankan tanggung jawab, menjalankan kesaksian kita di tengah keluarga, di tengah jemaat, masyarakat dan dunia yang luas ini. Walaupun kita tahu tidak semua kesaksian dan perbuatan baik kita dihargai oleh semua orang. Buktinya para rasul dalam kesaksian mereka justru disindir sedang mabuk oleh anggur. Tidak semua perbuatan baik, tidak semua kesaksian kita sebagai pria Kombapa diterima oleh kalangan banyak orang. Tetapi jika yang kita lakukan adalah kebenaran berdasarkan firman, teruslah lakukan. Maju, jalan terus. Mari kita tunjukkan bahwa kita sebagai pria Kombapa, Gereja Masehi Injili Minahasa, yang siap bersaksi dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, dan itu dimulai dari kehadiran kita di tengah keluarga dan rumah tangga kita yang menjadi contoh kesaksian dan teladan baik bagi generasi kita, tetapi juga bagi banyak orang. Selamat menerima Roh Kudus, saudara-saudara pria Kombapa. Selamat menghayati hari persatuan pria Kombapa. Kita akan terus maju bersama dengan Tuhan. Dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, kita bisa memahami dan mengaminkan semua keheranan yang terjadi di sekeliling kita. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Sesungguhnya berkat Allah tak terkatakan, tak terselami kasih dan tuntunannya. Marilah kita memberi untuk Tuhan sebagai ucapan syukur kita, dan berilah dengan sukacita. Bersama pemazmur kita berucap, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sambil memberi, kita melakukan NNBT nomor 9, ku akan selalu bersyukur. Ku akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku, karena kasih-Mu yang besar. Betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu yang tak terukur membuat hatiku tentram. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami mengagungkan Engkau ya Tuhan, Juru Selamat kami. Kami telah memperkenankan kami bersekutu bersama di hari Pentakosta ini. Hari di mana kami sebagai pria Kombapa Gemim merayakan hari persatuan. Engkaulah yang kami puji dan muliakan oleh karena dahsyat segala perbuatan-Mu bagi dunia ini. Dan kasih-Mu melebihi segala-galanya.
Kami bersyukur karena oleh kasih-Mu kami diselamatkan, oleh perbuatan anak-Mu yang mengorbankan diri bagi kami. Kami menjadi selamat dan berpengharapan untuk hidup kekal. Dan oleh pujian-Mu pula kami menerima pencitraan Roh Kudus, sehingga kami hidup dipimpin oleh Roh-Mu. Materaikanlah Roh-Mu di dalam hati kami, agar kami dikuasai dalam hal berpikir, berucap, dan bertindak, supaya kerja dan tanggung jawab kami sebagai pria kaum bapa dapat berkenan di hadapan-Mu. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami setiap hari. Dan melalui firman-Mu, itu juga kami dapat lebih menghayati hidup kekristenan kami, dan lebih sungguh berusaha menjadi teladan melalui pimpinan Roh Kudus. Ajarlah kami sebagai pria kaum bapa untuk rajin memahami firman sebagai terang bagi kaki kami. Di tengah wibawa kami sebagai kepala keluarga dan sebagai imam, kami berdoa, kiranya kami dapat memberi waktu belajar firman dan menjadikannya sebagai penunjuk bagi jalan kami, dimanapun kami berada. Bapa di surga, ketika Engkau mengutus kami selaku orang percaya ke dalam dunia ini, maka kami bertanggung jawab untuk membangun persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Karena itu kami mau mendoakan kerja pelayanan gereja-Mu di dunia ini, termasuk di dalamnya gereja Masehi Injili di Minahasa dan jemaat Betel Winangun. Semua pelayan yang Engkau utus dan beri kepercayaan untuk melayani, kiranya diberi kekuatan dan kemampuan agar tugas-tugas pelayanan dapat dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Diberkatilah setiap program pelayanan dan pembangunan yang dikerjakan di sini. Biarlah pekerjaan-pekerjaan itu senantiasa dituntun oleh Roh, sehingga berbuah bagi kemuliaan nama-Mu, dan segala hormat tetap terberi bagi Engkau, Sang Kepala Gereja. Bapa di sorga, kami juga hendak menopang dalam doa kami pemerintah, bangsa, dan negara kami. Tolonglah bangsa ini agar merasakan kuasa kasih-Mu. Tolonglah pemerintah yang ada untuk memerintah dengan bertanggung jawab dan penuh dedikasi. Kami doakan Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran pemerintah pusat, Gubernur dan Wakil Gubernur bersama jajaran pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta jajaran pemerintahan kota yang ada. Tuhan berkenan memimpin mereka saat mereka mengerjakan panggilan mereka di dunia pemerintahan dan mengusahakan kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan pembangunan. Dan izinkanlah kami menikmati sukacita dan sejahtera dalam hidup bermasyarakat, agar melalui itu semua kami mempermuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, kami sangat berterima kasih padamu
untuk kesempatan hidup bagi kami semua hingga saat ini. Kami tahu hidup kami adalah pemberian-Mu, dan karena itu Engkau sanggup memberi pemeliharaan atas kami semua. Kami mohon, mampukanlah kami menjalani hidup kami di tengah pekerjaan dan tugas kami setiap hari. Dan berkatilah juga keluarga kami masing-masing, istri, suami, anak-anak, orang tua, saudara bersaudara, dan anak-anak baptis kami, bahkan semua keluarga serta sahabat yang ada. Kiranya kami mampu menghidupkan kehidupan ini berdasarkan kerelaan kehendak-Mu bagi kami. Kami dengan penuh penyerahan datang membawa segenap harapan dan rencana kami hanya ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah langkah kami di sepanjang hari ini dan sepanjang minggu berjalan ini. Kami yakin Engkau Tuhan sanggup menolong kami, sanggup menghiburkan kami, dan sanggup memberkati. Ya Tuhan, saat ini juga kami datang berdoa kepadamu untuk pergumulan yang sedang melanda dunia sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19. Ada banyak orang terinfeksi dan terpapar, ada banyak pasien dalam perawatan, orang dalam pengawasan, juga orang tanpa gejala. Banyak usaha yang sedang dikerjakan untuk upaya pemulihan dan penyembuhan, serta memutus mata rantai penyebaran virus ini. Berkuasalah Engkau atas pergumulan dunia ini, kiranya Tuhan turun tangan menyembuhkan dan memulihkan dunia ini. Tolonglah para medis yang sedang berjuang di garda terdepan untuk pergumulan ini ya Tuhan, dengarkanlah kami. Bapa di sorga, terimalah semua rangkaian ibadah ini. Di dalamnya ada doa pujian dan penyembahan serta persembahan berbentuk uang yang kami berikan. Berkatilah semuanya dan kami hidup berlimpah-limpah oleh karena janji-Mu. Kami menggumuli pelayanan pria Kombapa Gemim, kiranya dalam pemberkatan Tuhan, Kepala Gereja, pimpinlah Komisi Pria Kombapa Sinode Wilayah dan jemaat yang ada, bersama Panji Yosua sebagai bagian dari pelayanan pria Kombapa Gemim. Semuanya diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, kami selalu berterima kasih untuk setiap hal yang Engkau kerjakan, termasuk memberikan kami berkat yang berlimpah. Izinkanlah kami bergembira dalam semua aktivitas kehidupan kami, dan peliharalah kami dalam kasih-Mu yang menyelamatkan. Turunlah ke atas kami semua Roh Kudus yang akan memperlengkapi dan menguatkan serta memberi tuntunan di sepanjang kembara kehidupan kami di dunia ini. Secara khusus, dalam kasih dan syukur bersama pria Kombapa Gemim, kami akan merasakan pemberkatan-Mu di semua perilaku hidup kami, dan pula di tengah rangkaian kegiatan Hari Persatuan Pria Kombapa Gemim, yang oleh karena-Mu kami akan mengambil bagian di dalamnya. Tolonglah kami agar mampu mempermuliakan nama-Mu. Inilah doa sembahyang kami ya Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami Komisi Pelayanan Pria Kombapa Jemaat Bethel Winangun bersama Panji Yosua mengucapkan
Selamat merayakan Hari Persatuan Pria Kombapa Gereja Masehi Injili di Minahasa. Dari Jemaat Gemim Bethel Winangun, kami mengirimkan salam hangat dan pesan kasih untuk semua pria Kombapa di seluruh wilayah pelayanan Gemim. Mari kita terus bergiat dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai suami, papa dan opa, menjadi imam di tengah keluarga dan rumah tangga kita, meneladankan semua yang baik dan menjadi berkat kapan saja dan di mana saja kita berada. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Kaum Bapa Gereja, umat Maha Tuhan, nyatakanlah percayamu di tengah dunia. Bina rumah tangga yang bahagia, rukun damai dalam kasih setia, satu iman, harap serta kasih karena Kristus bersatu umatnya. Kaum Bapa Gereja, pengemban tugasnya, kerjakanlah ladang Tuhan bergandengan tangan. Ciptakanlah hidup dalam kasih serta bina kesan gereja. Beritakanlah karya selamatnya bagi dunia yang gelap dan penuh noda. Bersatulah dan berjaya kita maju bersama, bina keluarga Tuhan yang esa. Nyatakanlah pengabdian untuk bangunkan jemaat yang berserah penuh pada Tuhan. Dalam kasih dan setia kita maju bersama, membangun masa depan yang bahagia. Kanlah pelitamu terangi dunia yang gelap, itulah bakti bagi Tuhanmu. Kita semua diundang berdiri. Mari melakukan nyanyian penutup dari NKB nomor 102, Sebarkan Wartanya. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesan di dunia resah. Maklumkan segera berita mulia, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Saudara-saudaraku, berdirilah teguh dan jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Yesus Kristus Tuhan kita akan memberkati segala tugas kerja dan pelayanan kita. Roh Kudus pembimbing menyertai kita sekalian untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
silakan duduk. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, ibadah Priakom Bapa Gemim Betel Winangun saat ini boleh selesai dalam pemberkatan dan pertolongan Tuhan. Saya mewakili teman-teman Komisi Priakom Bapa Gemim Betel Winangun mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang memberi bagi kita waktu terbaik untuk beribadah Priakom Bapa meskipun tidak berkumpul seperti biasanya. Kepada Pendeta Stanley James Sela MTH, kami Komisi dan seluruh Priakom Bapa Gemim Betel Winangun mengucapkan terima kasih atas pelayanan. Tuhan berkati bersama keluarga. Terima kasih untuk seluruh Priakom Bapa Gemim Betel Winangun yang bersama beribadah di saat ini di rumah masing-masing. Terima kasih untuk istri, anak atau cucu yang telah beribadah bersama suami, papa, opa di rumah Tuhan memberkati. Terima kasih kepada tim multimedia Gemim Betel Winangun yang telah memfasilitasi peribadatan Priakom Bapa saat ini. Tuhan Yesus memberkati untuk semakin semangat dalam pelayanan di masa muda ini. Semua komisi Priakom Bapa Gemim Betel Winangun yang sudah memberi diri dalam pelayanan saat ini diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Kita berharap agar dalam waktu yang tidak lama lagi pandemi COVID-19 akan berakhir dan kita akan kembali ada dalam kegiatan pelayanan yang normal. Tetap bertekun dalam doa, disiplin gaya hidup, sehat sesuai protokol kesehatan. Shalom. Damai di hati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, di sore hari ini sungguh kami bersyukur Tuhan, di mana kami boleh merasakan pertolongan dan perkenanan Tuhan lewat ibadah Priakom Bapa Jemaat Gemim Betel Winangun dirangkaikan dengan Hari Persatuan Priakom Bapa Gemim. Kami percaya semuanya ini terjadi hanya karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, Jemaat Betel Winangun, lebih khusus Priakom Bapa, mulai dari kolom 1 sampai dengan kolom 23. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, biarlah firman Tuhan yang kami dengar bersama lewat ibadah saat ini, itu yang menuntun kehidupan kami, selaku kepala keluarga, selaku imam di tengah-tengah keluarga. Engkau tolong berkati kami semua. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa buat hambamu, Pendeta Stanley Sela MTH, yang sudah boleh melayani memimpin ibadah Priakom Bapa Jemaat Gemim Betel Winangun, sekaligus dengan ibadah Hari Persatuan Priakom Bapa. Engkau tolong berkati terus dia dalam tugas pelayanan, dimanapun dia pergi dan berada. Bahkan Engkau berkati kehidupan keluarganya. Terpujilah namamu Tuhan. Semua yang sudah mendukung kegiatan ibadah ini, Prokantor, Kiboris, tim multimedia Jemaat Betel Winangun, Engkau berkati mereka semua. Bahkan Komisi Priakom Bapa, bahkan UPK Priakom Bapa dari kolom 1 sampai dengan kolom 23. Seluruh anggota Priakom Bapa, biarlah Engkau berkati kami semua. Terpujilah namamu Tuhan. Ini doa syukur dan permohonan kami. Ampuni segala dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur kepadamu. Amin.